Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hana Linwan di Alumni Talk episode 3 bersama Kak Jito, founder Bakul Sehat. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih mengenai usaha yang dibangun oleh Kak Jito sebagai salah satu alumni program studi agribisnis angkatan 2015. Nah, langsung aja nih kita panggil. Selamat datang Kak Jito, gimana kabarnya? Selamat datang, alhamdulillah baik. Ya seperti ini keadaanku pasca kecelakaan. Cuman aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman semua, kalau nanti ada suara yang kurang jelas, mohon maaf ya, karena kemarin kan kecelakaanku di bagian wajah, jadi nggak bisa bedain huruf L sama L kayak gitu. Moga-moga sih teman-teman bisa menikmati pembicaraan kita kayak gitu. Iya nggak apa-apa Kak, get well soon ya, semoga kedepannya bisa lebih sehat lagi. Oke. Nah, biar rasanya lebih akrab, boleh kenalan dulu nih Kak. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Hendro Sarjito, biasa dipanggil Sarjito. Kebetulan aku dari alumni agribisnis angkatan 2015 dan sekarang aku masih tetap menikmati suasana Tembalang dengan hiruk pikuk kafe, hiruk pikuk apalagi kos-kosan, hiruk pikuk burjo dan sebagainya itu. Dan kebetulan sekarang juga kontrak di Gondang Timur 5, jadi masih akrab dengan Tembalang kayak gitu sih. Oh gitu. Aku mau nanya nih Kak, sebagai lulusan mahasiswa agribisnis, kesibukannya sekarang ngapain aja ya Kak? Selain kesibukan sebagai founder Bakul Sehat. Oh iya, kenalin dulu. Jadi berangkat dari mahasiswa dulu nih. Dulu pas mahasiswa aku juga belajar berwirausaha itu melalui kegiatan UKM. Salah satunya UKM riset dan bisnis atau lebih dikenal UKM R&D. Di sana jadi 2016 sampai 2018. Jadi aku bisa belajar bisnis itu apa, tahu bisnis itu kayak gimana dan lain-lain. Lalu pada semester 6 aku belajar nih benar-benar harus mempunyai satu karya yang menurutku bisa buat belajar kayak gitu, dan pada akhirnya aku mendirikan teras galeri itu di bidang terarium kayak gitu kan. Terus pada akhirnya berjalan dan sekarang efek pandemi juga berpengaruh nih, berpengaruh banget nih saat pandemi. Karena apa? Orang nggak mikir tentang semua hal keindahan, apalagi sekarang pernikahan ditutup. Terus event-event yang lain juga kurang dan sebagainya juga. Pada akhirnya kan aku juga harus belajar hidup di Semarang juga kan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk pivot ya udah tadiin bakul namanya Bakul Sehat. Dan Bakul Sehat juga terdiri dari mahasiswa UNIN juga. Ada Mas Sulhan dari Teknik Industri 2015, ada Mas Adam juga Teknik Industri 2015, ada Mas Sigit Agribisnis 2015, ada Mbak Giti Agribisnis 2015, dan ada Mbak Rahman dari PGSD Ublis 2016 kayak gitu ceritanya. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, sebagai founder Bakul Sehat, bisa dong sedikit dijelasin apa sih Bakul Sehat itu? Oh iya, boleh banget tuh. Jadi kerangka mulanya itu Bakul Sehat merupakan platform yang memudahkan pelanggan untuk membeli produk sayur atau buah segar langsung dari petani. Jadi kami itu bermitra langsung dengan petani gitu, petani langsung dengan konsep farm to table. Dari petani sayur atau buah itu langsung ke konsumen, langsung ke rumah konsumen kayak gitu. Dan dari jangka waktu 24 jam dari petani mitra kayak gitu. Karena apa? Kami menginginkan orang-orang mendapatkan produk kami itu dengan kualitas yang baik dan segar kayak gitu. Lalu produk bersumber langsung dari petani itu kita memberikan ruang untuk petani biar nggak bertemu dengan tengkulak. Kalau dia dulu ketika aku kuliah, ketika petani udah bertemu dengan tengkulak, nanti harganya anjlok banget. Jadi kami berusaha untuk memantaskan harga. Jadi petani yang berhak menentukan harga. Karena kita tahu jerih payah petani itu menanam
kadang ada yang sebulan, belum lagi kalau kena hama, belum lagi kalau apa, biaya produksinya udah tinggi, kalau ditekan terus kasihan petani kayak gitu. Jadi kami memberikan harga yang pantas untuk pekerjaan dan cinta mereka kayak gitu, saat menanam sayuran untuk kita kayak gitu. Dan aku juga percaya, kami juga percaya, jadi kami belajar untuk memutus atau memangkas rantai pasok yang panjang. Kadang kan dari petani, tanggula 1, tanggula 2, tanggula 3, dan lain-lain kan panjang sampai pasar kan. Nah kami juga berusaha untuk memangkas itu semua kayak gitu. Makanya di dalam visi kami menyiapkan nutrisi sehat dan memangkas rantai distribusi yang panjang dari petani ke konsumen. Kenapa menyiapkan nutrisi sehat? Karena kami juga percaya antara pertanian dan kesehatan, atau dalam arti fakultas kita dengan fakultas kedokteran itu saling bersinggungan, karena pada akhirnya modal utamanya itu adalah nutrisi. Yang kita makan itu menentukan semuanya. Kalau apa yang kita makan itu dari nutrisi, dari tanaman-tanaman yang sehat, tanaman-tanaman organik dan lain-lain, mungkin pola makan dibarengi dengan pola makan dan sebagainya itu ya mungkin kita akan menjadi sehat dan bugar terus kayak gitu. Oh gitu, jadi bakul sehat itu demi untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menambah gizi para konsumen-konsumennya ya Kak? Iya benar sekali. Nah kan bakul gizi ini tadi Kakak udah bilang dirintisnya dari mahasiswa-mahasiswa agribisnis di angkatan 2015. Gimana sih Kak awal mulanya Kakak bisa merintis usaha ini? Jadi aku wisuda di bulan Oktober 2019, aku masih ingat. Lalu dari kakak tingkatku agribisnis 2013 itu ngasih kabar ke aku waktu itu lewat chat sama ketemu bareng lah. Kan waktu itu aku belum pulang ke Batang karena asliku kan Batang. Lalu kita ngobrol-ngobrol nih, ternyata si Kating itu ngabarin di mantan tempat PKL-nya dia itu membutuhkan petani-petani muda, petani milenial lah bahasa kerennya kayak gitu kan. Karena kan petani sekarang jumlahnya paling banyak itu petani di umur yang udah nggak produktif lagi, di umur 45 ke atas yang paling banyak kayak gitu. Kalau nggak ada kita mau siapa lagi kayak gitu kan. Terus akhirnya aku menggali, pada akhirnya ketemu ada salah satu titik masalah. Petani produksinya banyak tetapi pemasarannya nggak kurang. Pada akhirnya data itu memang benar. Datanya itu ternyata dari yang aku himpun ternyata baru 10% yang terserap kayak gitu. Yang terserap ke konsumen itu dari hasil petani itu baru 10%, terutama yang di pertanian organik kayak gitu kan. Jadi petani mitra aku kayak gitu. Pada akhirnya kita sadar. Terus awal mulanya terus kita cari-cari tahu nih dari Oktober 2019 kita menghimpun terus kayak penyuluhan, kayak mata kuliah penyuluhan, ngobrol dulu sama petani, terus petani butuhnya apa, lalu kita cari tahu, akhirnya dapat setelah ngobrol kurang lebih 1 bulan kita cerita, oh ternyata masalah petani itu di bidang pemasaran, lalu apalagi, terus mereka nggak mau bersinggungan langsung dengan tengkulak istilahnya kayak gitu, kita juga mau ada permintaan terus menerus kayak gitu kan. Oke, terus pada akhirnya kita berenam ngobrol nih panjang lebar, ya udah kita bentuklah bakul sehat itu, berawal dari kebutuhan petani milenial juga, walaupun pada akhirnya kita tetap harus terjun ke lahan juga. Karena apa? Biar kita tahu, karena juga kita yang bersinggungan dengan konsumen butuhnya yang kayak gimana sih kayak gitu. Jadi kita juga belajar bukan menggurui tapi belajar apa yang dipinginkan konsumen juga. Jadi petani tahu pasarnya konsumen itu apa. Biasanya kan petani sekedar menanam, oh ya udah nanti panen ada tengkulak kayak gitu kan. Kalau sekarang udah beda dengan adanya bakul sehat, tahu ternyata konsumen itu butuhnya yang ukuran kayak gini loh, yang panennya umur sekian loh kayak gitu. Dan itu kan bagus untuk kesehatan juga, kalau nggak ketuaan misalnya kayak gitu, nggak terlalu besar misalnya kayak gitu. Jadi ya berawal dari kebutuhan itu tadi, karena
yang dari cerita petani mitra itu, kebutuhan petani milenial itu sekarang kebutuhannya sebenarnya tinggi karena harus regenerasi, tapi kembali lagi setiap orang mempunyai tujuan masing-masing kayak gitu, dan sampai hari ini kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan dengan petani kayak gitu. Oh gitu, dari yang aku lihat sih emang platform kakak ini sangat menarik ya. Kalau boleh tahu, konsep atau cara kerja dari Bakul Sehat ini gimana ya kak? Oh iya, jadi alhamdulillah sekarang udah ada aplikasinya, udah tersedia di Google Play Store. Tapi untuk pengguna Android dulu ya, yang pengguna iOS nanti dulu sabar menanti menanti momen yang tepat aja, karena kami masih perlu perbaikan-perbaikan yang lain kayak gitu kan. Nanti aku jelasin cara kerjanya. Yang pertama, konsumen bisa memilih bebas apa aja mau panen yang mana. Di situ di aplikasi udah ada namanya sayuran organik, terus ada buah, ada daging, ada ikan kayak gitu. Jadi menyediakan kebutuhan rumah tangga kayak gitu, kebutuhan dapur, dan hal ini tuh menjadi kebutuhan pokok tuh bagi rumah tangga ibu, kebutuhan ibu rumah tangga kayak gitu kan. Nah, caranya gimana? Cara memesannya tinggal buka aja di website atau di aplikasi. Kalau di website namanya bakulsehat.com. Lalu di situ ada pilihan nih menu, terus ada kategori mau beli sayur organik ada, mau beli semuanya ada, dan kami juga ada flash sale kayak gitu kan. Lalu cara kerja kami adalah saat kita udah membeli sampai check out nih, nanti itu kayak kita dulu di mahasiswa ada sistem PO kayak gitu kan, pre-order. Jadi kenapa pre-order? Jadi biar konsumen itu benar-benar tahu itu barang segar dari petani yang baru dipanen kayak gitu kan. Jadi saat ini kami melayani pengiriman setiap hari. Jadi batas pemesanan itu sampai jam 4 sore. Jadi dari jam 4 sore direkap, lalu kita infokan ke petani, besok tolong dong dipanenin pakcoy, terus brokoli, terus tomat misalnya kayak gitu. Jadi petani langsung panen besoknya kayak gitu lah. Nanti barangnya kita ambil, kita packing, baru langsung kami antar kayak gitu. Jadi benar-benar barang itu fresh dari petani, dan kami juga nggak ada minimal order sama sekali. Kalau untuk sekarang kami ada di wilayah Kota Semarang dan Ungaran, tidak ada minimal order, dan setelah belanja 100.000 ke atas nanti ada free ongkir, dan ketika belanjanya di bawah 100.000 ada biaya ongkir 10.000 kayak gitu aja. Oh, jadi Bakul Sehat ini baru terbatas di daerah Semarang sama Ungaran aja ya, Kak? Iya, benar sekali. Jadi, ya kan juga masih meraba-raba kalau di daerah lain itu bagaimana. Jadi biar kami tahu apakah potensi setiap kota itu bisa dimasukin atau enggak kayak gitu. Jadi kami juga harus riset pasar dulu. Jadi nggak gegabah langsung, wah tembus kota ini, tembus kota itu, nanti dulu semua ada datanya masing-masing lah kayak gitu. Yang penting nanti kita memperkenalkan di Kota Semarang dulu, karena itu yang diharapkan oleh petani kayak gitu. Jadi barang yang diserap petani diharapkan lebih dari 50%. Target kami itu seperti itu. Kalau sekarang kan 10% nih, sisanya bisa dibeli di swalayan atau apa. Kan orang, ketika harapan kami sih sebenarnya apa yang kita makan itu pangan yang aman, pangan yang sehat, pangan yang aman dan sehat itu kan bebas pestisida. Nah, harapan kami itu perjalanan kami itu masih panjang kayak gitu. Jadi dimulai dari edukasi dulu tentang hal-hal yang sederhana kayak gitu. Udah berapa pestisida nih yang tiap hari kita makan kayak gitu ya. Kami juga sadar di dalam tim kita mulai membiasakan kayak gitu kan. Kami aja sekarang berkat adanya Bakul Sehat juga sekarang ya bikin bakwan, pakainya ya kalau organik ya kayak gitu-gitu, dimulai dari hal-hal kecil kayak gitu, sederhana banget kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, berarti nih buat teman-teman yang tertarik untuk mau beli produk yang masih fresh dari Bakul Sehat, boleh nih langsung kunjungin web Bakul Sehatnya aja.
Nah, dengar-dengar juga nih kan tadi kakak bilang ya menjalin usaha teras galeri. Mungkin bisa diceritain sedikit kak keberlangsungan dari usaha kakak yang satu ini? Oh iya, kan tadi udah aku singgung juga dimulai kami di teras galeri itu semester 6. Mm-mm. Jadi semester 6, semester 7, terus semester 7 ke 8 sempat vakum karena kami skripsi dan lain-lain. Terus kita lulus, mulai nih merangkak lagi kayak gitu kan. Kemarin tertarik, banyak yang tertarik dan lain-lain karena apa? Bagi sebagian kalangan terarium itu unik kayak gitu karena kami menjualkan terarium. Kita mulailah dengan sama ada added value antara kaktus yang biasa kita tanam. Ketika kaktus itu cuma ditanam dengan tanah di dalam pot hitam, ya udah itu selesai, itu nggak matching banget gitu kan. Terus kami berusaha menambah sisi-sisi yang baru. Oh ternyata bisa toh kaktus dibuat terarium kayak gitu. Ya udah kami belajar lagi tentang terarium kayak gitu, sama nambah ke souvenir kayak gitu kan di bidang usaha teras galeri itu seperti itu. Terus ketika pandemi itu berjalan, ya udah kita ngerasain banget ketika event nggak ada, pernikahan di stop dulu, nggak boleh ada keramaian kan. Jadi itu memang berdampak banget kayak gitu, signifikan malah jadi kayak gitu, penjualan turun semuanya. Ya itu memang resiko yang harus kita tanggung kayak gitu kan. Cuman kalau sekarang udah mulai new normal, mulailah bangkit lagi perlahan kayak gitu kan. Dan kebutuhan sebenarnya kita bisa siasati dengan banyak hal. Misalnya kalau sekarang nggak bisa bertatap muka, ya kita bisa ngadain virtual garden kayak gitu. Cuman ada kita udah mencoba nih. Mungkin kebutuhannya setiap orang kan beda-beda. Ada yang memenuhi kebutuhan pangannya, ada yang memenuhi kebutuhan ini kayak gitu kan. Jadi ya apapun yang akan kita lakukan mungkin untuk sekarang ya kita harus kayak merangkak lagi kayak gitu kan. Apalagi sekarang orang terkena dampak semuanya, ada yang dari lingkungan pekerja atau apa kan terkena semua kena dampaknya kayak gitu. Dan teras galeri ini harapannya menjadi hal yang menarik lagi setelah new normal kayak gitu kan. Setelah new normal mungkin ada kegiatan lagi. Nah, kita bisa memulai lagi, mungkin ada terarium lagi yang unik atau yang mungkin yang kece-kece lah kayak gitu. Dan kita akan bertemu lagi, workshop bareng mungkin kayak gitu. Oh iya, semoga diharapkan pandemi ini bisa segera berakhir ya kak. Amin. Amin. Nah, jadi sebagai wirausahawan nih, kan kakak pasti ada jatuh bangunnya ya. Bisa diceritain juga nggak kak pengalaman kakak gimana aja? Kalau soal ini pasti kakak tingkatku yang angkatan, kalau di Departemen Pertanian kan yang paling ini kan teknologi pangan yang dimulai dari tahun 2012. Kebetulan kan kalau di agribisnis sama agro kan 2013. Jadi aku masih angkatan 3 dan pasti ada kakak tingkat yang lebih satu daripada aku kayak gitu kan. Yang itu pasti sebagai acuan, dan itu setiap orang pasti mengalami itu kayak gitu. Dan kalau aku dari kuliah sampai sekarang pasti ada pengalaman masing-masing kayak gitu. Dan jatuh bangun itu sesuatu hal yang nggak bisa dihindari. Kalau bagiku, kalau misalnya jatuh pun yang pertama karena kebanyakan faktor eksternal ya, contohnya pandemi ini, contohnya lagi mungkin konsumen belum tahu, jadi kita prosesnya masih panjang kayak gitu. Kalau dibilang jatuhnya yang benar-benar jatuh, aku belum bisa cerita dengan detail karena juga aku baru pemula kayak gitu kan. Cuman sebagai awalan aja, paling jatuhnya ya pernah ketipu sama vendor, itu pernah kayak gitu kan. Dan itu kan padahal uang itu harus diputar untuk biaya operasional kayak gitu kan, itu juga pernah. Dan itu semua orang pasti mengalami hal-hal yang unik lah kayak gitu. Terus kalau dapat masukan tuh banyak, cuman dari semua hal yang jatuhnya orang itu
ada yang pernah ketipu, ada yang rugi, aku juga pernah rugi. Ya hal-hal itu wajar, dan itu harus, bukan berarti kita harus sampai jatuh, itu enggak, tapi karena aku percaya bahwa kita bukan Superman tapi kita super team. Jadi dengan timnya kita akan bangkit pagi, karena ada yang menyemangati, mensupport kayak gitu. Itu aja palingan. Kalau jatuh bangun aku ceritanya cuma sebatas itu, pernah ketipu, pernah itu aja, karena masih pemula kayak gitu. Struggle-nya beda-beda soalnya. Oh gitu. Terus kalau menurut Kak Jito, gimana sih cara menjadi entrepreneur yang baik? Kalau menjadi entrepreneur yang baik itu yang pertama dari visi misi hidup dulu deh. Keluarannya pasti nanti ada komplit. Di salah satunya adalah komplit itu visinya adalah entrepreneur gitu kan. Dari kuliah kita udah dipelajarin berbagai macam lah, dilatih dengan kewirausahaan, dilatih dengan praktikum, dilatih dengan mata kuliah, dilatih dengan semua banyak hal. Yang paling menjadi titik temu adalah trust itu sendiri, kepercayaan. Yang pertama adalah kepercayaan dengan diri kita sendiri karena kita punya potensi. Yang kedua adalah kepercayaan kepada tim. Yang ketiga adalah kepercayaan kepada konsumen yang telah memberikan kepercayaan kepada kita, kayak gitu. Jadi kita harus menjaga kepercayaan itu, apalagi dengan kepercayaan kepada diri sendiri. Melanjutkan yang tadi, setelah kita jatuh bangun biasanya ada orang yang kepercayaannya kepada diri sendiri itu turun itu ada. Dan ada orang lagi yang setelah adanya jatuh bangun kepercayaan itu naik. Jadi kita tinggal memilih, kita mau milih jalan yang mau naik level atau yang mau turun. Karena kembali lagi kita alhamdulillah kan kita masih diberi ruang bisa melanjutkan pendidikan yang tinggi. Itu fungsinya itu adalah menjadi entrepreneur yang baik itu bagaimana belajar terus dengan apa, diundi pada PMW, diundi pada PKN, belum lagi di fakultas kita juga ada Minerva, ada UKM yang lain, dan itu digunain aja kalau untuk menata diri kita. Karena bagiku, aku juga karena masih pemula, jadi aku memulai dari diri kita sendiri itu aja, mengalir dalam arti nggak progresif. Kita harus tahu bagaimana, apalagi kita dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan dan Pertanian, dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, kita juga harus selalu berinovasi, nggak sebatas jadi yang doang di balik kertas aja kayak gitu. Coba kita analisis dari kertas itu, kadang kan ada laporan, ada PKM, ada PMW, lalu ada lomba-lomba yang lain. Kadang kan kita sering lomba bisnis plan kayak gitu, cuman ya gitu. Coba dari tim itu bisa nggak kita berdiri salah satu kayak gitu, berdiri bersama kayak gitu. Dan yang paling penting menjadi entrepreneur yang baik itu apalagi ya, percaya pada tim. Satu udah percaya pada sendiri, percaya pada tim. Timnya nanti harus kayak gimana sih, tim yang bagus kayak gitu, kita harus cari kayak gitu. Dan pada akhirnya apa, aku akan mengembalikan semuanya ke dalam diri kita. Marahnya nggak bisa kalau jadi entrepreneur tapi nggak bisa menguasai dirinya. Kan semua orang pasti dengan belajar punya masa lalu dan punya cerita tentang masa depan. Nah, dari cerita-cerita itu kita harus mengeluarkan ide. Dulu juga sama, aku untuk belajar entrepreneur yang baik itu dimulai dari apa? Dari kalau dulu aku belajar di UKM, Bank Ide namanya. Aku punya kayak kotak kecil gitu, aku nulisin ide, lalu dimasukin kayak kita nabung ide gitu loh. Nabung ide, terus nanti cerita ke teman-teman, ini loh aku punya ide kayak gini, yuk cari anak-anak yang dari fakultas lain, kamu bisa nggak kayak gini, kamu bisa nggak kayak gitu. Dan entrepreneur yang baik itu adalah bisa berkolaborasi, karena udah fasenya kita nggak bisa kita berjalan diri sendiri dan egois, itu udah nggak bisa. Karena fakultas kita pun membutuhkan fakultas yang lain. Sama kayak Bakul Sehat nggak bisa kalau semua dari fakultas pertanian juga nggak bisa. Nanti yang bikin websitenya siapa, nanti yang bikin digital marketingnya siapa, nanti yang bikin ininya siapa. Karena
keterbatasan itu yang membuat kita berani berkolaborasi dan tahu dengan kekurangan kelemahan kita ditopang oleh kelebihan sama kemampuan yang lain, seperti itu. Terakhir nih Kak, sebagai closing statement, ada nggak Kak pesan dan kata-kata motivasi untuk mahasiswa pertanian Undip yang lagi dengerin podcast ini sekarang? Oke, kemarin pada saat aku bikin Fokus Sehat, aku ngobrol panjang lebar dengan petani tentang bagaimana dedikasi petani untuk menanam, dimulai dari menanam sampai panen. Aku kemarin baca berita juga harga kol putih di angka Rp300 per kilogram. Dan saat aku dulu mau membuat ini pun dikasih tahu, yakin Mas kamu mau berjuang di pertanian? Yakin Pak? Kalau kita yang nggak memulai, mau gimana Pak? Suatu hari kita akan mendapati banyak tantangan kayak gituan. Tantangan yang ke depan adalah saat program studi akhir bisnis, program studi agrotek, program studi teknologi pangan berkolaborasi. Kita udah punya himpunan pertanian dan itu menjadi wadah yang paling keren, ada Minerva, ada hal-hal yang lain kayak gitu. Kita nggak bisa berdiri sendiri kayak gitu. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa dikolaborasikan. Dan tolong jadikan dosen-dosen itu nggak sekedar itu sebagai dosen itu nggak ngajar di kelas itu nggak, tapi jadikan dosen itu sebagai wadah mentor kita, kolega kita. Kalau kalian punya hal-hal yang perlu didiskusikan, punya ide, Pak bisa nggak sih tanaman itu kayak gini, bisa nggak hal-hal yang berbatu itu kayak gini. Coba memiliki hal yang positif dari teman-teman semua, gali dari potensi kayak gitu, dari berkolaborasi dari program studi itu bisa jadi karya kok. Bisa nanti kayak ada semacam apa ya namanya, bukan sebatas ide aja, tapi benar-benar direalisasikan gitu. Jadi teman-teman, kampus itu buat untuk berkarya semampu kalian, semampu teman-teman. Ada PKM, ada PMW, ada lomba-lomba, semua harus dikerjakan. Karena harus melihat bahwa dunia itu sekarang nggak cuman kita aja. Kita belajar ketika kita di kuliahan, kita di akuarium. Tapi ketika udah mulai lulus, kita akan kembali ke lautan yang luas banget, dari kumpulan dari anak-anak universitas yang lain. Dan makanya harus diasah kemampuan kita, dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang. Mumpung ini lagi COVID juga, kuliah daring semua. Coba di rumah ada masalah apa, di lingkungan kita ada apa, memulai sesuatu dari hal kecil, peka dulu. Saat kita udah peka, insya Allah nanti kita ada banyak hal yang lain. Mungkin ada lomba yang online kan lumayan, dosen-dosen juga kita bisa diajak diskusi secara online. Itu kalau saya bikin ini boleh nggak kira-kira kayak gitu. Saya juga sama, sampai hari ini pun saya sering main ke fakultas, sering ketemu dengan dosen-dosen agribisnis untuk meminta masukan. Karena apa? Itu memacu buat kita, karena beliau-beliau lah yang memberi kita ilmu yang paling banyak kayak gitu. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin ini juga, jadikan fase kuliah itu adalah fase untuk kita bertumbuh dan berkembang. Jangan sampai kita hanya fokus. Boleh fokus di akademik, fokus di ini, fokus di itu, boleh. Tapi jangan sampai itu menjadi kita menjadi akan lemah pada sisi yang lain. Tapi kita juga harus berkembang di sisi yang lain. Apa sih kekuatan kita, apa sih kekurangan kita perbaiki lagi. Nanti fokus ke kelebihan terus. Kadang-kadang ada orang yang fokus ke kelemahan terus jadi minder pada akhirnya. Kalau yang fokus ke kelebihan terus, nanti orangnya jadi tinggi hati, jadi congkak, jadi sombong kayak gitu. Jadi teman-teman, mulailah kita berkolaborasi dengan semuanya buat angkatan 2019 maupun 2018 maupun 2017. Mari kita berkarya dengan cara kita masing-masing dan kita bertumbuh dengan cara kita masing-masing. Dan teman-teman, sukses selalu.
dan kalian tetap, dan kita semua akan menjadi manusia-manusia yang hebat. Dan ingat, 2045 kita akan menjadi generasi emas, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Jito atas waktunya dan pesan-pesannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Nah, teman-teman, sayang sekali nih obrolan kita harus terhenti sampai di sini aja. Tapi jangan sedih karena masih akan ada Alumni Talk episode selanjutnya. Stay tune ya.